Gunung Arjuno, nama samaran, selalu punya aturan tak tertulis. Jangan mendaki dalam jumlah ganjil, jangan menoleh jika dipanggil saat maghrib, dan yang paling penting, jika kau mendengar suara gamelan di ketinggian 3.000 meter, berpura-puralah tuli. Namaku Bayu, dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku melanggar ketiga aturan itu sekaligus. Kami bertiga, aku, Reza, dan Dinda, memutuskan melakukan tektok, naik turun tanpa menginap karena sok jagoan. Kami berangkat terlalu siang. Alhasil, kami baru mencapai pos 4 ketika matahari mulai tenggelam. Langit yang tadinya jingga berubah menjadi ungu lebam, seolah memar. Kita harus ngecamp di sini, kata Dinda. Nafasnya memburu. Kabutnya nggak wajar, Bay. Aku melihat ke atas. Puncak bayangan masih jauh. Ego lelakiku berkata lain. Tanggung, Din. 2 jam lagi sampai puncak. Kita punya headlamp. Itu kesalahan pertama. Kesombongan. Kami lanjut berjalan. Hutan di atas pos 4, vegetasinya mulai terbuka. Didominasi pohon cantigi yang batangnya meliuk-liuk seperti tulang jari nenek sihir. Saat itu pukul 6 sore lewat sedikit. Azan maghrib sayup-sayup terdengar dari desa di kaki gunung. Tapi di sini, di ketinggian ini, suara itu kalah oleh desau angin yang aneh. Angin itu tidak dingin, melainkan hangat ya, dan berbau melati busuk. Reza berjalan paling depan, aku di tengah, Dinda di belakang sebagai sweeper. Tiba-tiba kabut tebal turun begitu cepat, seolah seseorang baru saja menumpahkan susu ke seluruh hutan. Jarak pandangku tak sampai 1 meter. Reza? Din? Panggilku. Hening. Hanya suara kerikil yang terinjak kakiku sendiri. Reza! Teriakku lebih keras. Yo! Sautan terdengar dari depan. Tapi suaranya aneh. Itu suara Reza, tapi nadanya datar, tanpa emosi. Sini, Bay. Cepetan. Aku mempercepat langkah, mengejar suara itu. Anehnya, semakin aku berlari, suara Reza tetap terdengar berjarak sama. Sini, Bay, lewat sini. Tanpa sadar, aku sudah keluar dari jalur setapak. Tanah yang kupaicak bukan lagi tanah keras berbatu, melainkan tanah becek dan lunak. Dan baunya, bau belerang bercampur bau anyir darah. Setelah berjuang menembus semak berduri selama 10 menit, kabut tiba-tiba menipis. Pemandangan di depanku membuat darahku membeku. Aku tidak berada di puncak. Aku berada di sebuah tanah lapang yang luas. Tapi yang mengerikan adalah tempat itu ramai, sangat ramai. Ada puluhan orang di sana. Mereka mengenakan pakaian zaman dulu, kebaya lusuh, sarung kumal, dan caping petani. Mereka duduk menggelar dagangan di atas tanah. Ada yang jual ubi, jagung, bahkan daging mentah yang digantung. Suasananya riuh, tapi senyap. Mulut mereka bergerak-gerak seperti sedang tawar-menawar, tertawa, berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar, seperti menonton film bisu yang mengerikan. Lalu, aku mendengar suara itu. Ting, tong, ting, gung. Suara gamelan Jawa, pelan namun menusuk telinga, seolah dimainkan tepat di dalam otakku. Salah satu pedagang, seorang wanita tua dengan punggung bungkuk, menoleh padaku. Wajahnya rata, tidak ada mata, hidung atau mulut, hanya kulit keriput yang kosong. Dia menyodorkan sebuah mangkuk batok kelapa berisi cairan hitam. Tangannya melambai, gestur mengajakku makan. Perutku tiba-tiba terasa sangat lapar, lapar yang tidak wajar. Logikaku berkata, lari, tapi kakiku melangkah mendekat. Aku ingin makan itu. Saat tanganku hampir menyentuh mangkuk itu, sebuah tangan dingin mencengkram bahuku dari belakang. Jangan dimakan bodoh. Aku tersentak dan menoleh, itu Dinda. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot ketakutan. Tapi ada yang aneh, Dinda tidak membawa tas kerirnya dan lehernya. Lehernya terlihat miring, patah ke samping. Din, suaraku gemetar. Sosok Dinda itu mendekatkan wajahnya ke telingaku. Bau tanah kuburan menyeruak. Dia berbisik, Bayu, Dinda yang asli masih di pos 4. Aku cuma mau bilang, kamu sudah mati sejak kamu jatuh di jurang tadi. Jantungku berhenti berdetak.
Aku tersentak bangun, nafasku memburu hebat. Aku berada di dalam tenda, gelap gulita, hujan badai menghantam tenda kami dengan keras. Ya ampun, Bayu, kamu ngigau kencang banget. Aku menoleh, Dinda dan Reza ada di sampingku, menatapku cemas. Wajah mereka normal, leher Dinda tegak. Kami aman di dalam tenda di pos 4. Cuma mimpi, gumamku, menyekau keringat dingin yang membanjiri kening. Sumpah, itu mimpi paling nyata. Minum dulu nih, Reza menyodorkan botol air. Aku meneguk air itu rakus, rasanya segar. Tapi saat aku menurunkan botol, mataku menangkap sesuatu di sudut tenda. Di sana, di pojok tenda yang remang-remang, ada sedikit tanah becek. Dan di atas tanah itu, terletak sebuah mangkuk batok kelapa berisi cairan hitam. Mangkuk yang sama persis dengan yang ditawarkan wanita bermuka rata dalam mimpiku. Aku menatap Reza dan Dinda, mereka tersenyum padaku, tapi senyum mereka kaku. Dan saat gelap menyambar di luar, menerangi wajah mereka sesaat, aku melihatnya. Selama 1 detik, wajah mereka berdua rata, tanpa mata, hidung, tanpa mulut. Lalu gelap kembali, dan aku mendengar suara itu lagi di telingaku. Ting, tong, ting, gung. Selamat datang di pasar kami, Bayu.